pulang, baca ayat kursi dulu ya Chan 3 kali biar persalinannya lancar, kata Mbak Mira. Nah waktu itu Chani ngebatin dalam hati, kenapa harus baca ayat kursi? Kenapa nggak baca bismillah atau al-fatihah aja seperti biasanya? Dia kayak gitu. Nah walaupun memang agak heran, tapi ya udahlah Chani ini tetap ikutlah baca ayat kursi 3 kali kan. Nah proses persalinan pun berlangsung. Ayo bu, dorong. Nah sampai selesailah itu, berhasil awak bayinya lahir. Dan pada saat itu kondisi bayi yang baru lahir ini terlilit tali pusar sehingga menyebabkan bayi itu agak membiru dan tidak menangis. Nah dengan sigap Mbak Mira pun langsunglah digendongnya bayi tersebut dan mengikuti prosedur medis untuk membuat bayi itu menangis. Nah saat itu Chani pun membantu memotong tali pusar, tetap juga nggak nangis-nangis si bayi ini. Dan hal inilah yang membuat isi ruangan panik. Kenapa nih kok nggak nangis-nangis bayi ini? Mbak Mira, ada beberapa teman yang lain juga, si ibu ini pun juga sadar nih kenapa anakku nggak nangis nih, panik wah. Nah tapi anehnya pada saat itu Chani malah dengar tuh bayi itu nangis kencang kali. Nah kencang kali di telingaku sampai aku geleng-geleng kan kepala aku tuh biar aku fokus lagi ngadepin pasien nih. Kok Mbak Mira nggak ngerasa anak ini nangis? Aku nengok dia nangis kok. Tapi lagi-lagi Chani berpikir ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkan hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya bidan Mira tetap tuh dibantu-bantunya si bayi ini supaya nangis, dan perlahan tapi pasti pun si bayi ini pun baru menangis. Wah banyak kali pun aku ya biarlah. Emang betulan nangis nih. Mbak Mira pun nengok, oh bayinya alhamdulillah sudah nangis, dan Chani pun langsung ngambil bayinya dari tangan bidan Mira, dan kemudian bidan Mira pun menyelesaikan tugasnya dengan si pasien atau dengan si ibu ini. Ada tuh selesailah ini. Mbak Mira pun langsunglah mengurus data rekam pasien tadi, dan Chani pun membersihkan dan mencuci alat-alat tadi yang sudah digunakan untuk persalinan. Nah di sini nih lagi nih Wak, Chani lagi-lagi mengalami hal-hal aneh yang nggak bisa bikin dia nggak pikir aneh-aneh gitu loh Wak. Nah kenapa? Karena pada saat si Chani ini sedang mencuci peralatan persalinan, tiba-tiba air dari keran itu berubah jadi darah segar ngalir Wak. Kenapa nih? Kok jadi darah? Kaget lah si Chani, astagfirullahaladzim. Nggak betul nih, dimatikan ya lah itu kerannya. Kenapa ya tadi aku salah lihat apa ya? Astagfirullah. Enggak salah lihat nih. Nah karena belum selesai cuci peralatan itu ya dinyalainnya lagi keran itu Wak. Nah waktu dibuka yang kedua kalinya keluar air biasa nih, nggak darah. Cucinya lagi kan, tapi nggak lama kemudian berubah lagi Wak, jadi darah lagi, ditutup lagi sama si Chani. Kayak gitu terus, ditutup, dinyalakan air biasa, darah lagi, ditutup lagi, dinyalakan, yang kayak gitu aja terus sampai 7 kali ada tuh Nat, kata dia. Nggak selesai nyuci alat tuh Wak. Bahkan kata Chani, handscone apa sih istilahnya, sarung tangan perawat itu udah sampai merah dah. Nah pada saat itu Mbak Mira nengok nih, ngapain si Chan ini buka tutup keran aja kan. Chan belum selesai lagi katanya. Sinilah kau, mending kau bantu aku. Nah udah alat-alat itu kau rendam aja dulu, kata si Mbak Mira. Tinggal mungkin lagi macet itu. Oh iya mbak, kata siapa ini, kata Chani. Dah lah tuh ditinggalkan aja airnya di situ. Airnya pula alat-alat di situ. Dia nggak kasih tahu nih sama Mbak Mira. Dia langsung pergi cuci tangan di dalam ruang pasien, bukan di situ lagi Wak, cuci tangan, baru dia nyamperin Mbak Mira lagi.